pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Pertama, kita masuk kepada pengertian dari masing-masing. 1. Pekerjaan adalah aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, seperti pendapatan atau penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik ekonomi, psikis maupun biologis. Contohnya seperti penjaga toko, cleaning service, dan lain sebagainya. 2. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contohnya seperti dokter, pilot, pengacara, dan lain sebagainya. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, akan tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. 3. Profesional adalah orang yang melakukan profesinya secara benar dan sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku. Contohnya seperti musisi, pesepak bola, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh studi kasus. Kereta datang, saatnya memulai perjalanan. Tapi bagi sang pilot lokomotif alias masinis kereta jarak jauh, inilah awal dari tanggung jawab besar. Sebelum memulai perjalanan, berbagai tahap harus dilewati masinis yang hendak bertugas. Ini untuk memastikan masinis benar-benar siap menjalankan tugasnya. Di saat penumpang menunggu kereta datang, masinis terlebih dahulu mendapat pengarahan mengenai jalur yang akan dilewati serta persiapan lainnya. Ini kelengkapan administrasi lainnya. Ini U100-nya. Sudah saya periksa, sudah sesuai. Terima kasih. Ya, kita malam hari waktu orang-orang istirahat, kita harus dinas, tidak pandang bulu itu hujan, banjir maupun apa-apa. Mungkin ada rinja itu yang dimaksud ya, mungkin ada longsoran apa, kita menunggu sampai tujuan, walaupun kita itu dinas melebihi jam waktu kerja. Setelah memeriksa lokomotif, sekarang saatnya bertugas. Sebelum lokomotif dijalankan, sekali lagi persiapan dilakukan masinis bersama asistennya. Semuanya siap, waktunya kereta diberangkatkan. Kita sebagai insan kereta api merasa bangga jadi masinis itu. Karena tidak semua orang bisa menuju ke sana. Dan tidak semua orang bisa menjalankan lokomotif, itu tidak semua orang. Dari studi kasus tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pak Sugeng Winarto memiliki profesi sebagai masinis. Profesionalitasnya yaitu meskipun waktu bekerjanya di malam hari di saat orang-orang tertidur, namun Pak Sugeng tetap menjalani profesinya dengan sungguh-sungguh. Dan beliau bangga dengan profesinya karena tidak semua orang dapat melakukan apa yang beliau lakukan sebagai pengemudi lokomotif atau masinis. Saya Topo B, saya seorang freelance di bidang content creator. Sebagai seorang freelance, tentunya kepuasan dari pelanggan menggunakan jasa adalah hal yang utama bagi saya. Meski masih tergolong baru dalam menekuni hal ini, bukan berarti menyurutkan semangat saya dalam berproses di setiap saya membuat karya-karya. Karena saya percaya bahwa seni itu diciptakan melalui proses yang panjang dan rumit, bukan melalui proses yang instan. Dan saya mencintai proses tersebut, karena melalui proses itu, saya terus berkembang. Meskipun saya kerap kali menemui hambatan di dalam proses, terutama dalam proses pencarian inspirasi, dikarenakan jadwal kuliah serta tugas yang seringkali bertabrakan dengan permintaan klien, hingga akhirnya saya sadar bahwa ternyata inspirasi itu ada di mana-mana dan bisa kalian temui di aktivitas sehari-hari kalian.
seperti halnya ketika kalian memperhatikan orang-orang bekerja sekeliling kalian ataupun berinteraksi bersama mereka untuk sekedar bertukar pengalaman. Hingga akhirnya, saya bersama 3 orang sahabat saya sepakat bahwa profesionalisme tidak selalu tercermin di dalam orang yang berpakaian rapi ataupun berdasi, melainkan apabila orang tersebut mampu menunjukkan kerja keras serta disiplin selama menyelesaikan pekerjaannya, apapun itu profesinya. Dan itu merupakan salah satu hal yang memotivasi kami untuk terus bekerja dan berkarya secara profesional. Kami arti kata, teruslah berproses.